Ini adalah Tumpak Sewu, salah satu keajaiban alam dunia, dianggap sebagai salah satu tempat paling indah dan unik di Indonesia. Air terjun dengan banyak aliran di tengah hutan tropis di Pulau Jawa dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Di kejauhan, Anda bisa melihat Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa dan salah satu gunung berapi paling aktif di kawasan ini. Bagian terakhir dari perjalanan untuk sampai di sini melibatkan pendakian melalui jalur yang curam, yang mungkin menjadi tantangan bagi beberapa orang. Tetapi usaha itu sepadan dengan pemandangan yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan keajaiban alam lainnya di seluruh dunia, dari berbagai negara dan benua. Beberapa mungkin Anda kenal, tetapi mungkin masih banyak yang tidak dikenal dan jarang dikunjungi. Taman Nasional Lençóis Maranhenses, Brazil. Lanskap pasir putih yang luar biasa dan kolam air tawar yang tampak seperti gelombang menyebar lebih dari 1.500 km persegi. Mungkin ini terlihat seperti gurun, tetapi daerah ini memiliki iklim tropis dan menerima lebih banyak hujan daripada gurun biasa. Antara Januari dan Juni, hujan lebat mengisi cekungan di antara bukit pasir, membentuk kolam air tawar berbagai warna seperti biru, hijau, dan toska. Meskipun suhunya tinggi dan banyak penguapan, kolam-kolam ini tidak mengering sepenuhnya selama musim kering, karena mereka dialiri oleh sungai bawah tanah yang menjamin selalu ada air bahkan di bulan-bulan paling kering. Dolomiti, Italia, adalah pegunungan megah yang terletak di utara Italia. Terutama terdiri dari dolomit, jenis batuan sedimen yang memberinya warna pucat khas dan tebing serta puncak yang mengesankan. Formasi batuan ini dibentuk jutaan tahun yang lalu dari terumbu karang kuno dan organisme laut lainnya, ketika area tersebut masih tertutup oleh laut. Daerah ini telah dihuni selama ribuan tahun, dipengaruhi oleh berbagai budaya sepanjang waktu seperti budaya Celt, Romawi, dan suku Jerman. Saat ini penduduk setempat sebagian besar berbicara dalam bahasa Italia, Jerman, dan Ladino, sebuah bahasa Raeto-Romansch yang unik untuk daerah ini. Air terjun Iguazu, perbatasan Brazil dan Argentina, merupakan serangkaian air terjun yang terletak di perbatasan antara Argentina dan Brazil. Di Sungai Iguazu, dari semua air terjun tersebut, Garganta del Diablo adalah yang paling mengesankan, yang tertinggi dengan ketinggian 80 meter dan berbentuk U. Di sekitar air terjun ini, ada banyak keanekaragaman hayati karena lokasinya di tengah hujan subtropis. Lebih dari 2.000 spesies tanaman, 400 spesies burung seperti taukan dan swift air terjun, serta banyak mamalia, reptil, dan ikan. Ini juga merupakan habitat bagi beberapa spesies yang terancam punah, seperti jaguar dan taman dua raksasa. Mereka bukan air terjun tertinggi atau terlebar di dunia, tetapi dianggap sebagai terbesar di dunia karena kombinasi ketinggian, lebar, dan aliran airnya. Aliran rata-ratanya adalah sekitar 1.750 meter kubik per detik, tetapi dapat meningkat drastis selama musim hujan. Lubang biru Belize. Ini adalah lubang bawah laut berbentuk lingkaran dengan lebar sekitar 318 meter dan kedalaman 124 meter, dengan warna biru tua yang intens karena kedalamannya yang dalam dibandingkan dengan perairan sekitarnya yang lebih dangkal. Ini adalah sistem gua bawah laut yang terbentuk selama era es terakhir, sekitar 12.000 tahun yang lalu, ketika permukaan laut jauh lebih rendah dan lubang ini adalah gua batu kapur di daratan. Para penyelam dari seluruh dunia datang ke sini karena mereka mendapatkan pengalaman menyelam gua bawah laut yang unik dan melihat berbagai kehidupan laut, seperti hiu karang, hiu perawat, hiu penyu, dan ikan tropis. Air terjun Angel, Venezuela. Ini adalah air terjun tertinggi di dunia dengan ketinggian 979 meter.
Perjalanan ke sini bukanlah hal yang mudah. Daerah ini sangat terpencil, dikelilingi hutan lebat dan sulit diakses dengan pesawat karena banyak gunung. Terletak di Taman Nasional Canaima dengan luas 3.000 km persegi adalah salah satu taman nasional terbesar di dunia dan yang kedua terbesar di Venezuela. Di sini ada sabana, hutan, sungai besar, dan tepui, yaitu dataran tinggi pasir dengan dinding tegak dan puncak datar dari era Prakambrium, berusia sekitar 2-4 miliar tahun yang lalu. Auyan Tepui adalah tepui tempat Salto Angel berada. Luasnya 705 meter persegi yang artinya luasnya setara dengan Singapura dan lebih besar dari Andorra. Gunung Roraima, Venezuela. Dengan ketinggian 2.810 meter di atas permukaan laut, ini adalah tepui tertinggi tetapi juga yang paling menarik dan misterius. Karena bentuknya yang unik dengan puncak datar dan tebing setinggi 400 meter. Terletak di antara Venezuela, Brazil, dan Guyana. Meskipun sebagian besar berada di wilayah Venezuela dan pendakian biasanya dilakukan dari sisi Venezuela. Ada teori bahwa gunung ini terbentuk akibat gempa bumi. Namun itu belum pasti, karena gunung yang terbentuk seperti itu biasanya tidak memiliki bentuk seperti ini. Di puncak gunung ini hidup spesies tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, seperti tanaman pemakan daging, anggrek, pakis, katak, dan kupu-kupu. Fakta menarik lainnya, Gunung Roraima menjadi inspirasi untuk novel The Lost World karya Sir Arthur Conan Doyle yang diterbitkan pada tahun 1912. Ceritanya mengikuti sekelompok penjelajah yang menemukan dataran tinggi terpencil di Amerika Selatan di mana spesies prasejarah masih hidup. Lysefjord, Norwegia. Dengan dinding batu setinggi 1.000 meter, fjord sepanjang 42 km ini adalah pemandangan alam yang mengesankan. Terletak di Laut Utara dan berasal dari zaman es. Ini adalah daerah yang begitu keras sehingga hanya ada 2 desa di kedua ujungnya. Di daerah Lysefjord, Anda dapat mengunjungi Preikestolen, sebuah platform batu datar yang berada 604 meter di atas permukaan air. Sekitar 1.000 meter di atas fjord, Anda akan menemukan Jerak Bolten, batu besar bulat yang terjebak di antara 2 dinding tebing. Jika Anda adalah pengunjung yang berani, Anda dapat berdiri di atasnya dan menikmati pemandangan yang menakjubkan sambil mengambil foto yang tak terlupakan. Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Taman nasional ini melindungi hutan sequoia raksasa, pohon yang dapat mencapai ketinggian lebih dari 90 meter dan memiliki diameter batang hingga 8 meter. Beberapa sequoia di taman ini berusia lebih dari 3.000 tahun, menjadikannya saksi hidup dari sejarah bumi. Di Taman Nasional ini terdapat pohon General Sherman yang merupakan pohon terbesar di dunia dalam hal volume, dengan ketinggian 83,8 meter dan diameter 11 meter. Ngarai Sumidero, Meksiko. Ini adalah jurang menakjubkan yang terletak di Chiapas di barat daya Meksiko yang terbentuk sekitar 12 tahun yang lalu karena erosi yang disebabkan oleh Sungai Grijalva yang mengalir melaluinya. Jika Anda adalah sutradara film profesional atau amatir, ini adalah tempat yang sempurna untuk syuting film pengalaman ala Jurassic Park. Jurang ini membentang sepanjang 19 km dengan dinding vertikal yang mencapai ketinggian hingga 1.000 meter di beberapa titik. Di hutan sekitarnya hidup monyet, laba-laba, tapir, jaguar, iguana, dan puluhan spesies burung, sementara di sungainya ada buaya. Arktik terletak di ujung utara planet ini. Ini adalah keajaiban alam meskipun tertutup es dan penuh dengan gletser dan salju. Ini adalah rumah bagi beruang kutub, walrus, rusa kutub, dan hewan laut seperti beluga, narwhal, dan paus biru. Wilayah Arktik mencakup bagian dari Rusia, Kanada, Greenland, Alaska, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Memiliki iklim yang sangat dingin, dengan suhu yang bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius di musim dingin. Selama musim panas, suhu bisa menjadi lebih hangat tetapi jarang melebihi 10 derajat Celcius.
Di wilayah ini, Anda dapat melihat gunung es yang menakjubkan yang terlepas dari gletser yang masuk ke lautan. Ada dataran yang tertutup salju di mana Anda dapat mencoba kereta luncur anjing. Aktivitas ini juga dikenal sebagai mushing, telah menjadi sarana transportasi tradisional di wilayah Arktik dan subarktik selama berabad-abad. Anda juga dapat menyaksikan salah satu fenomena alam yang paling indah, yaitu aurora borealis, terutama pada malam musim dingin. Hutan dan sungai Amazon, Amerika Selatan, juga disebut paru-paru dunia. Ini adalah hutan hujan terbesar dan paling beragam di dunia. Mencakup 7 juta kilometer persegi, melintasi 9 negara, Brazil, Peru, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Diperkirakan hutan Amazon bertanggung jawab atas sekitar 20% oksigen dunia dan menyimpan jutaan ton karbon. Di Amazon hidup sekitar 10% spesies yang dikenal di bumi. Lebih dari 40.000 spesies tanaman, 16.000 spesies pohon, 1.300 spesies burung, 3.000 spesies ikan, 430 spesies mamalia, dan lebih dari 2,5 juta spesies serangga. Beberapa hewan yang paling mengesankan yang hidup di hutan ini adalah jaguar, anakonda hijau, sloth, dan tapir. Sungai Amazon adalah pusat dari hutan dan sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.400 km yang bermula di pegunungan Andes di Peru dan bermuara di pantai timur Laut Brazil. Beberapa ikan yang hidup di sungai adalah piranha, pirarucu, dan ikan sidat listrik. Tetapi ada juga mamalia laut seperti manatee dan lumba-lumba pink. Taman Nasional Hutan Zhangjiajie, Tiongkok. Di selatan Tiongkok terdapat kawasan lindung ini dengan lebih dari 3.000 pilar batu pasir dan kuarsa yang muncul dari permukaan lembah yang ditumbuhi vegetasi. Formasi geologi ini telah menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan para pembuat film. Bahkan dikatakan bahwa gunung-gunung terapung dalam film James Cameron Avatar didasarkan pada pemandangan Zhangjiajie. Taman ini juga memiliki jembatan kaca Zhangjiajie, yaitu jembatan pejalan kaki kaca terpanjang dan tertinggi di dunia yang menawarkan pemandangan panoramik taman dari ketinggian yang luar biasa. Taman Nasional Jasper, Kanada. Ini adalah taman nasional terbesar di pegunungan Rocky, Kanada. Habitat bagi moose, beruang hitam dan grizzly, karibu, serigala, dan kambing gunung yang menjadikannya tempat yang ideal untuk mengamati satwa liar. Salah satu tempat yang paling menonjol adalah Columbia Icefield, sebuah lapangan es yang mengaliri beberapa gletser di daerah tersebut, di mana Anda dapat mengunjungi gletser Athabasca, salah satu gletser paling mudah diakses di lapangan es. Tempat lain yang menonjol adalah Maling Lake, danau terbesar di taman dan salah satu yang paling banyak difoto di Kanada. Dikenal karena warna biru turkisnya dan latar belakang pegunungan yang spektakuler. Gullfoss, Islandia. Ini adalah bagian dari Golden Circle yang terkenal, sebuah area di Islandia dengan beberapa tempat paling populer di negara itu. Sebenarnya, Gullfoss terdiri dari dua air terjun yang berbeda. Satu di atas yang lain yang bersama-sama jatuh lebih dari 32 meter. Air berasal dari gletser Langjökull, dan pada puncaknya ada sungai Vita dapat mengangkut sekitar 140 meter kubik air per detik. Ini tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Mungkin tampak seolah-olah air terjun menghilang ke dalam bumi dan jatuh ke jurang yang dalam, yang disebabkan oleh cara kedua air terjun itu bertemu pada sudut yang tegak lurus. Great Barrier Reef, Australia. Ini adalah terumbu karang terbesar di dunia, dengan panjang lebih dari 2.300 km. Salah satu ekosistem laut paling berharga di planet kita. Terletak di Laut Koral di pantai timur laut Australia. Ekosistem ini mencakup area 344.400 km persegi. Begitu besar sehingga dapat dilihat dari luar angkasa.
Di sini hidup ribuan spesies, lebih dari 1.500 spesies ikan, sekitar 600 spesies karang keras, lebih dari 100 spesies ubur-ubur, 30 spesies paus dan lumba-lumba, 6 spesies penyu laut, dan lebih dari 5.000 spesies moluska dan banyak spesies burung laut. Gunung Everest, perbatasan Nepal dan Tiongkok. Ini adalah gunung tertinggi di dunia. Terletak di pegunungan Himalaya di perbatasan antara Nepal dan wilayah otonomi Tibet di Tiongkok. Dinamai Gunung Everest untuk menghormati Sir George Everest, seorang geografer dari Wallace yang menjadi topografer Jenderal India Britania pada abad ke-19. Tetapi di Nepal dikenal sebagai Sagarmatha yang berarti dahi langit. Dan di Tibet dikenal sebagai Chomolungma atau Komolangma yang berarti ibu dari alam semesta. Pendakian pertama yang berhasil ke Everest dilakukan pada 29 Mei 1953 oleh Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Sherpa Nepal Tenzing Norgay. Sejak itu, ribuan orang telah mencapai puncak, tetapi juga telah ada banyak tragedi dan kehilangan nyawa dalam upaya pendakiannya. Pendakian sangat berbahaya karena kondisi yang ekstrim dan berubah-ubah, seperti badai salju, longsoran salju, retakan, dan kekurangan oksigen di ketinggian tinggi. Selain itu, pendakian juga mahal, memerlukan izin pemerintah, peralatan khusus, dan dukungan logistik yang cukup. Gunung Sahara, Afrika Utara. Ini adalah gurun pasir terbesar di dunia, dengan sekitar 9,2 juta kilometer persegi, membuatnya sebanding dalam ukuran dengan Amerika Serikat atau Tiongkok. Melintasi Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sahara Barat, Sudan, dan Tunisia. Iklim Sahara sangat kering dan panas, dengan suhu siang hari yang dapat melebihi 50 derajat Celcius selama musim panas. Namun suhu dapat turun drastis di malam hari karena kelembapan yang rendah dan kurangnya awan untuk menahan panas. Meskipun kondisi yang kering dan panas, Sahara juga dihuni oleh hewan seperti rubah fennec, kucing gurun, unta, kumbang kotoran, kadal ekor berduri, serta berbagai reptil dan burung. Ada juga tanaman yang sesuai untuk hidup di gurun, seperti akasia dan kaktus. Taman Nasional Redwood, Amerika Serikat. Terletak di utara California dan di sana berdiri beberapa pohon tertinggi dan tertua di dunia, yaitu sequoia merah yang bisa melebihi lebih dari 100 meter dan hidup hingga 2000 tahun. Hewan seperti berang-berang, beruang hitam, lutra sungai, dan puma juga tinggal di taman ini. Mamalia terbesar yang dapat dilihat dari Wapiti Roosevelt. Namun bintang dari taman ini adalah Hyperion, pohon tertinggi di dunia dengan tinggi 115,5 meter yang ditemukan pada tahun 2006 mengalahkan Stratosphere Giant dengan tinggi 112,8 meter yang juga berada di Taman Nasional ini. Teluk Halong, Vietnam. Sebuah area di utara Vietnam dengan ribuan pulau batu kapur, mangrove, terumbu karang, dan pantai. Dalam bahasa Vietnam, Halong berarti naga yang turun. Menurut legenda setempat, terbentuk ketika naga turun di teluk dan mengukir formasi batuan dengan ekornya saat melindungi Vietnam dari penjajah asing. Banyak pulau dan batu karangnya memiliki gua dan gua batu kapur. Beberapa di antaranya dapat diakses oleh pengunjung. Di antara keajaiban alam ini, Anda juga dapat menemukan beberapa desa nelayan yang ada di tengah laut. Keluarga-keluarga ini yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi tinggal di rumah apung dengan mata pencaharian adalah perikanan dan aquaculture. Untuk berpindah antara rumah dan pergi ke pasar, penduduk setempat menggunakan perahu kecil. Salar de Uyuni, Bolivia. Sebuah gunung garam terbesar di dunia dengan luas 10.000 km persegi. Terbentuk ribuan tahun yang lalu ketika danau prasejarah di daerah itu mengering dan meninggalkan lapisan garam yang tebal.
Lanskap unik ini tampak seperti cermin besar saat tertutup air selama musim hujan, mencerminkan langit dan menciptakan ilusi yang tak terbatas. Ini adalah tempat yang sangat penting bagi ekonomi Bolivia, karena merupakan sumber garam yang penting dan mengandung salah satu cadangan litium terbesar di dunia. Karena luasnya yang datar dan sangat reflektif, digunakan oleh satelit untuk mengkalibrasi instrumen mereka dan mendapatkan pengukuran yang lebih akurat dari bumi. Antartika, benua paling selatan di planet kita, daerah yang paling dingin, paling kering dan berangin, hampir sepenuhnya tertutup oleh lapisan es dan salju, yang bisa mencapai ketebalan hingga 4,8 km di beberapa tempat. Meskipun ukurannya besar 13,6 juta kilometer persegi, tidak ada penduduk yang tetap di Antartika, meskipun ada banyak stasiun penelitian ilmiah dari berbagai negara. Di antara spesies hewan yang tinggal di sini adalah penguin kaisar, penguin Adelie, anjing laut Weddell, dan anjing laut Crab, serta burung laut seperti albatros. Di Antartika, selama musim panas selatan yang berlangsung dari Oktober hingga Maret, matahari tidak pernah benar-benar terbenam dan bersinar 24 jam sehari. Sebaliknya, selama musim dingin selatan dari April hingga September, benua itu tenggelam dalam kegelapan dan matahari tidak terlihat selama berbulan-bulan. Danau Baikal, Rusia. Ini adalah danau terdalam dan tertua di dunia, dengan kedalaman maksimum 1642 meter dengan usia yang diperkirakan 25 juta tahun. Selain itu, ini adalah reservoir air tawar terbesar di bumi, mengandung sekitar 20% air tawar tidak beku di dunia. Danau ini juga dikenal karena kejernihannya dan kualitas airnya, yang merupakan hasil dari krustasea kecil yang bernama Episura baikalensis yang memakan kotoran di air dan membantu menjaganya tetap bersih dan jernih. Selama bulan musim panas, Anda dapat mendaki, berperahu, memancing, dan menyelam. Selama musim dingin, danau membeku dan Anda bisa bermain seluncuran di atas es yang transparan. Kepulauan Galapagos, Ekuador. Kumpulan dari 19 pulau utama dan banyak pulau kecil ini terkenal dengan keanekaragaman satwa liar di darat dan di laut. Mereka adalah hasil dari aktivitas vulkanik, berada di daerah yang geologisnya aktif, menciptakan lanskap yang unik dan beragam dengan pegunungan, dataran, dan pantai. Isolasi mereka telah memungkinkan munculnya banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, seperti iguana laut, satu-satunya iguana yang berevolusi untuk makan di lautan, dan kura-kura raksasa Galapagos, kura-kura darat terbesar di dunia. Kepulauan ini terletak di garis khatulistiwa, yang berarti mereka memiliki iklim hangat dan tropis sepanjang tahun. Namun, karena pengaruh arus laut menciptakan dua musim yang berbeda, musim panas dan lembab dari Desember hingga Mei, dan musim sejuk dan kering dari Juni hingga November. Taman Nasional Komodo, Indonesia. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Sunda Kecil, terletak area yang dilindungi dengan keanekaragaman hayati yang meliputi 3 pulau utama Komodo, Rinca, dan Padar, serta banyak pulau kecil dan area laut di sekitarnya. Dibuat khusus untuk melindungi komodo, kadal terbesar di dunia, endemik di daerah ini, yang bisa mencapai panjang 3 meter. Rusa Timur, kerbau liar, dan monyet juga tinggal di cagar alam ini. Selain itu, ini adalah tujuan untuk menyelam, di mana Anda dapat melihat hiu karang, pari, kura-kura, dan ratusan spesies ikan. Grand Canyon, Amerika Serikat. Ini adalah jurang yang terletak di negara bagian Arizona, keajaiban geologi yang terbentuk terutama oleh erosi sungai Colorado selama jutaan tahun. Dengan panjang sekitar 446 km, lebar yang bervariasi antara 6 sampai 29 km dan kedalaman maksimum lebih dari 1.800 meter. Ini adalah salah satu formasi geologi terbesar dan paling mengesankan di dunia. Area ini telah menjadi rumah bagi beberapa budaya asli selama ribuan tahun.
Penduduk asli Amerika seperti suku Havasupai dan Hualapai terus tinggal di sini dan memiliki hubungan budaya dan spiritual dengan tanah. Danau Jökulsárlón dan Pantai Diamond, Islandia. Ini adalah air glasial yang terbentuk oleh mundurnya gletser Breiðamerkurjökull yang merupakan bagian dari gletser Vatnajökull, gletser terbesar di Eropa berdasarkan volume. Yang membuatnya sangat menarik adalah keberadaan gunung es yang terlepas dari gletser dan mengapung di danau, sampai akhirnya mencair atau terseret ke laut. Anda dapat berlayar di danau dengan perahu atau kapal amfibi untuk melihat gunung es dari dekat, mendekati gletser atau melihat anjing laut yang datang dari laut untuk beristirahat di atas gunung es. Di sebelah Jökulsárlón melewati jembatan adalah Pantai Berlian, dengan gunung es berbagai ukuran yang datang dari danau dan perlahan-lahan mencair di pasir. Wadi Rum, Yordania. Dikenal juga sebagai Lembah Bulan. Ini adalah gurun yang terletak di selatan Yordania, dengan luas 720 km persegi dengan batu pasir aneh dan granit berwarna merah. Nama Wadi Rum berasal dari bahasa Arab wadi yang berarti lembah dan rum yang merujuk pada ketinggian atau tinggi. Lembah gurun ini telah dihuni oleh berbagai budaya selama berabad-abad, termasuk Nabatea yang meninggalkan petroglif, prasasti, dan kuil di batu daerah tersebut. Bagian dari film Lawrence dari Arabia disyuting di Wadi Rum, dan karena pemandangannya yang unik dan kemiripannya dengan Mars atau planet lain menjadi latar belakang untuk film Dune, The Martian, dan Rogue One, A Star Wars Story. Kepulauan Faroe, Denmark. Ini adalah kepulauan yang terdiri dari 18 pulau terletak di Samudra Atlantik Utara antara Skotlandia, Norwegia, dan Islandia. Memiliki pemandangan dramatis dengan tebing air, air terjun, gunung berwarna hijau, pulau-pulau, dan desa-desa terpencil dengan beberapa lusin penduduk. Karlsøy adalah salah satu pulau yang paling menarik. Memiliki kurang dari 100 penduduk dan hanya dapat diakses dari Klaksvik dengan feri 20 menit tanpa jalan, terowongan, atau jembatan yang menghubungkannya dengan pulau lain. Salah satu daya tarik utama Karlsøy adalah mercusuar Kalur yang terletak di ujung utara pulau. Tebing Kepulauan Faroe adalah rumah bagi banyak spesies, seperti puffin Atlantik, albatros, dan guillemot. Selama musim bertelur, tebing-tebing ini dipenuhi dengan burung dan suara mereka, menjadikannya pengalaman yang unik bagi pecinta alam. Pemandangan alami Kepulauan Faroe adalah air terjun Mulafosur, dekat desa Gasadalur yang jatuh langsung ke laut dari ketinggian sekitar 60 meter. Taman Nasional Torres del Paine, Chili. Taman ini terkenal dengan gunung-gunungnya yang megah, gletser, danau, dan lapangan es. Torres del Paine adalah 3 puncak granit dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Di sini juga terdapat Gletser Grey, bagian dari Campo de Hielo Patagónico Sur, yaitu massa es dengan lebar 60 km dan tinggi lebih dari 30 meter. Di taman ini hidup hewan seperti guanaco, rubah, kondor, dan puma. Meskipun Torres del Paine adalah simbol paling terkenal dari tempat ini, ada formasi batuan lainnya seperti Cuernos del Paine, yaitu kumpulan gunung granit dan metamorfik yang memiliki penampilan khas dengan erosi dan lapisan batu yang berbeda. Kapadokia, Turki. Ini adalah daerah bersejarah di bagian tengah Turki, dengan pemandangan yang luar biasa yang disebut cerobong peri. Batu yang dibentuk selama jutaan tahun karena erosi tufa vulkanik. Selain geologi uniknya, Kapadokia juga terkenal dengan kota-kota bawah tanahnya, seperti Derinkuyu dan Kaymakli, yang dibangun oleh berbagai peradaban sepanjang sejarah sebagai perlindungan dari invasi dan konflik. Salah satu aktivitas paling menarik dan terkenal di Kapadokia adalah naik balon udara panas. Kota Joreme terkenal dengan rumah dan hotelnya yang berada di dalam batu dan gunung. Big Lagoon, Filipina. Ini adalah laguna dari Kepulauan Bacuit dekat Pulau Palawan. Memiliki penampilan unik karena dikelilingi oleh tebing batu kapur dan air jernih berwarna hijau laut. Faktanya, ini adalah lokasi syuting beberapa adegan dari film The Beach
yang menampilkan pantai surga di Asia Tenggara. Laguna ini berada di kolam alami yang diakses melalui pintu masuk sempit di antara tebing-tebing. Setelah masuk, air yang tenang dan dangkal memungkinkan Anda untuk menghargai keindahan bawah air tempat tersebut. Air laguna berubah warna sepanjang hari karena posisi matahari dan cara air memantulkan cahaya. Ini membuat pemandangan menjadi lebih menawan dan selalu berbeda, tergantung pada waktu kunjungan Anda. Air terjun Niagara, perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Ada 3 air terjun terkenal yang terletak di antara Danau Erie dan Danau Ontario, yang dialiri oleh Sungai Niagara. Air terjun Horseshoe atau Kanada, air terjun Amerika, dan air terjun Philadelphia. Setiap tahun jutaan pengunjung datang untuk mengagumi keajaiban alam ini, yang memiliki lebar maksimum 945 meter dan ketinggian sekitar 51 meter. Air terjun ini juga merupakan sumber energi terbarukan yang signifikan. Ada pembangkit listrik tenaga air di sisi Amerika dan Kanada yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik. Cenotes, Meksiko. Ini adalah sumur air tawar alami yang terletak di semenanjung Yucatan, yang terbentuk ribuan tahun yang lalu ketika batu kapur yang membentuk semenanjung mulai terkikis menciptakan rongga bawah tanah dan sumur air. Ini sangat penting bagi peradaban Maya kuno yang menganggap cenotes sebagai tempat suci dan pintu gerbang ke dunia bawah tanah, dan menggunakannya sebagai sumber air minum, serta untuk upacara keagamaan dan persembahan. Ada ribuan cenotes, tetapi salah satu paling indah untuk dilihat atau untuk menyelam adalah Cenotes dos Ojos, yang memiliki 2 lubang besar yang dihubungkan oleh lorong. Gurun Namib, Namibia, dianggap sebagai salah satu gurun tertua di dunia, dengan usia diperkirakan lebih dari 65 juta tahun. Mencakup sekitar 2000 km dari Sungai Orange di Afrika Selatan hingga Sungai Cunune di Angola. Gundukan pasir merahnya adalah salah satu yang tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 300 meter. Selain itu, ada fenomena geologis unik di gurun ini, seperti jurang Sungai Kuisep yang bertindak sebagai penghalang alami bagi kemajuan gundukan pasir. Fenomena lain di gurun ini adalah lingkaran peri, yang merupakan area lingkaran tanah telanjang yang dikelilingi oleh vegetasi, yang pembentukannya masih menjadi perdebatan di antara ilmuwan. Beberapa teori menunjukkan bahwa lingkaran ini disebabkan oleh aktivitas rayap bawah tanah, sementara yang lain menunjuk pada faktor-faktor abiotik seperti kompetisi antar tanaman untuk mencari air. Kepulauan Lofoten, Norwegia. Ini adalah kepulauan di dalam lingkaran Arktik dengan gunung-gunung tinggi, fjord dalam, pantai berpasir putih, dan air yang jernih. Meskipun berada di lintang utara, mereka memiliki iklim yang relatif hangat berkat arus teluk. Lofoten adalah tujuan yang sering dikunjungi oleh turis dan fotografer yang tertarik dengan pemandangan dan desa-desa dengan rumah nelayan. Memancing adalah kegiatan tradisional dan penting bagi ekonomi pulau. Ikan kod adalah produk khas dari daerah ini. Kepulauan ini adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan, yaitu aurora borealis, yang terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi menciptakan tampilan cahaya berwarna di langit. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus datang di musim dingin, dari akhir September hingga akhir Maret ketika cahaya matahari lebih sedikit. Taman Nasional Serengeti, Tanzania. Di taman alam ini hidup banyak spesies, termasuk 5 besar Afrika, yaitu gajah, badak, kerbau, singa, dan macan tutul. Selain itu, ada jerapah, hipopotamus, zebra, buaya, dan lebih dari 500 spesies burung. Salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan di Taman Nasional Serengeti adalah migrasi besar, di mana setiap tahun jutaan wildebeest, zebra, dan gazelle bermigrasi mencari rumput segar dan air, mempertaruhkan hidup mereka saat menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya. Nama Serengeti berasal dari kata Masai Siringet yang berarti tempat di mana tanah berjalan selamanya.
Deskripsi ini sangat tepat karena Serengeti sebagian besar terdiri dari dataran rumput yang membentang sejauh mata memandang. Air terjun Victoria, perbatasan Zimbabwe dan Zambia. Air terjun ini dikenal secara lokal sebagai Mosia Tunya yang dalam bahasa Tonga berarti asap yang menggelegar, karena suara gemuruh yang dihasilkannya dan kabut yang muncul dari jatuhnya air. Sungai Zambezi yang mengalir ke air terjun mengalir ke jurang yang mengesankan, menciptakan tirai air dengan lebar 1,7 km dan ketinggian hingga 108 meter di beberapa titik. Lembah Monumen Amerika Serikat. Ini adalah taman alam yang terletak di perbatasan antara Arizona dan Utah, bagian dari cagar alam Navajo Nation. Terkenal dengan formasi geologisnya yang unik seperti Mesas dan Buttes. 3 formasi batuan paling terkenal adalah West dan East Mitten Buttes. Keduanya dengan ketinggian sekitar 1.800 meter dan berbentuk seperti sarung tangan. Taman ini adalah tempat suci bagi suku Navajo, suku asli Amerika Utara yang telah mendiami kawasan ini selama berabad-abad. Taman Nasional Thingvellir, Islandia. Taman alam ini terletak di batas lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia, menjadikannya tempat khusus di mana Anda dapat melihat bagaimana bumi terus berubah. Aktivitas tektonik telah menciptakan fitur geografis yang mengesankan, retakan dan jurang di taman dan beberapa di antaranya bahkan dapat dijelajahi dengan berjalan kaki. Selain itu, Thingvellir adalah hal penting bagi sejarah Islandia, karena di sini parlemen pertama Islandia, Alþingi, didirikan pada tahun 930. Ini adalah sebuah parlemen pusat kehidupan politik dan sosial Islandia selama berabad-abad. Taman Nasional Los Glaciares, Argentina. Ini adalah kawasan lindung dengan gletser yang menakjubkan, gunung, dan banyak danau gletser. Tempat yang paling terkenal dan banyak dikunjungi adalah Gletser Perito Moreno, salah satu dari sedikit yang ada di dunia yang terus bergerak maju. Salah satu momen yang sangat mengesankan yang dapat disaksikan di Gletser Perito Moreno adalah fenomena pemecahan yang terjadi ketika es dari gletser runtuh ke Canal de los Tempanos membentuk blok es besar yang jatuh ke air dengan suara yang bergemuruh. Tebing Etretat, Prancis. Ini adalah serangkaian formasi batuan kapur putih yang mengesankan yang terletak di pantai Normandia, yang terbentuk oleh erosi angin dan air selama jutaan tahun menghasilkan busur alami dan gua yang indah. Tempat ini juga menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan penulis sepanjang sejarah. Misalnya, pelukis Prancis Claude Monet melukis beberapa karya seni berdasarkan tebing. Selain itu, penulis Prancis Maurice Leblanc menempatkan beberapa petualangan karakternya Arsène Lupin di Etretat, termasuk sebuah novel di mana protagonis menemukan harta karun yang tersembunyi. Raja Ampat, Indonesia. Ini adalah kepulauan yang terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Dianggap sebagai salah satu tujuan menyelam terbaik di dunia dengan terumbu karangnya yang masih asli dan banyaknya spesies laut yang ada. Diperkirakan di wilayah Raja Ampat terdapat sekitar 75% dari spesies karang yang dikenal di seluruh dunia, serta lebih dari 1.500 spesies ikan. Nama Raja Ampat berarti 4 raja dalam bahasa Indonesia, mengacu pada 4 pulau utama di kepulauan ini, Misol, Salawati, Batanta, dan Waigeo. Taman Nasional Yosemite, Amerika Serikat. Di Yosemite terdapat gunung, lembah, sungai, dan hutan. Semuanya ada di satu tempat. Dengan luas lebih dari 3.000 km persegi, begitu luas sehingga tampak seperti dunia tersendiri. Ini adalah habitat yang sangat besar dan terawat dengan baik, di mana berbagai spesies hewan dan tumbuhan hidup bersama, termasuk beruang hitam, coyote, dan kastor gunung. Tingginya berkisar antara 600 hingga 4.000 meter, dengan 5 zona vegetasi utama, daerah hutan ek, daerah vegetasi gunung rendah, zona vegetasi gunung tinggi, ekosistem subalpin, dan daerah vegetasi alpin.
Sebagian besar wisatawan yang datang mengunjunginya mengunjungi lembah Yosemite yang terkenal dengan salju musim dinginnya. Danau Lovatnet, Norwegia. Ini adalah danau glasial yang indah dengan warna biru kehijauan yang tampak seperti memiliki filter, disebabkan oleh partikel batu yang ada di air yang berasal dari gletser di sekitarnya. Dikelilingi oleh Taman Nasional Jostedalsbreen, di mana terletak gletser Jostedalsbreen, gletser terbesar di Eropa daratan. Pemandangan indah ini bertentangan dengan masa lalunya yang tragis. Pada tahun 1905 sampai 1936 terjadi longsoran batu yang saat jatuh ke air danau menyebabkan mega tsunami yang menghancurkan desa-desa di tepi danau. Taman Nasional Danau Plitvice, Kroasia. Daya tarik utama taman ini adalah 16 danau berair jernihnya yang saling terhubung oleh serangkaian air terjun dan cataratas. Air dari danau ini berasal dari sungai permukaan serta sumber air bawah tanah dengan warna yang bervariasi dari biru turkis hingga hijau zamrud, tergantung pada waktu tahun, jumlah mineral, dan posisi matahari. Laut Mati, Yordania, Israel, dan Palestina. Ini adalah danau asin unik yang terletak di antara Israel, Yordania, dan Palestina di kawasan Timur Tengah. Namanya berasal dari kenyataan bahwa salinitasnya yang tinggi sekitar 34%, lingkungan yang tidak ramah bagi sebagian besar bentuk kehidupan seperti ikan dan tumbuhan air. Karena konsentrasi garam yang tinggi ini, airnya jauh lebih padat daripada air tawar, yang memungkinkan orang untuk mengapung dengan mudah di permukaannya. Selain itu, lumpur di dasar Laut Mati kaya akan mineral dan diyakini memiliki sifat penyembuhan untuk beberapa penyakit kulit seperti psoriasis dan eksim. Laut Mati berada pada ketinggian 430 di bawah permukaan laut, menjadikannya titik terendah di permukaan bumi. Meskipun tidak mendukung kehidupan akuatik, tetapi mengandung beberapa bentuk kehidupan seperti bakteri dan mikroorganisme halofil yang telah berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat asin. Perbukitan coklat Filipina. Ini adalah kumpulan lebih dari 1.200 bukit berbentuk kerucut yang terletak di Pulau Bohol dengan penampilan yang mirip dengan coklat. Bukit-bukit ini yang dipisahkan oleh dataran datar dan dengan banyak air gua dan mata air adalah hasil dari erosi oleh hujan dan aliran air serta proses tektonik. Salah satu legenda setempat menceritakan kisah tentang raksasa bernama Arogo yang menangis pahit setelah kematian kekasih manusianya Aluya. Air mata raksasa jatuh ke bumi dan seiring waktu berubah menjadi bukit coklat yang kita kenal saat ini. Alpen Appenzell, Swiss. Semua Alpen Swiss memiliki keindahan yang luar biasa, dengan danau berair bersih, sangat bersih, dan udara yang segar. Namun Alpen Appenzell menonjol karena keindahan pemandangannya. Ini adalah rangkaian pegunungan di ujung utara Alpen dengan padang rumput hijau yang cerah dan gunung-gunung yang tinggi yang hanya bisa didaki dengan berjalan kaki atau naik kereta gantung. Di sini, Anda bisa menghirup salah satu udara paling bersih di dunia, berkat sistem energi terbarukan Swiss dan fokusnya pada keberlanjutan. Pantai Rennisfjara, Islandia. Ciri khas pantai ini adalah pasir hitam yang berasal dari erosi batuan basaltik vulkanik di daerah tersebut. Namun juga terkenal dengan batu-batu Reinisdranger atau troll batu. Menurut legenda, mereka adalah troll yang mengeras yang tertangkap oleh sinar matahari saat mencoba menarik kapal ke pantai. Meskipun pantai Rennisfjara adalah tempat yang indah untuk dikunjungi, penting untuk memperhatikan keselamatan. Arus laut dan ombak di daerah ini bisa tak terduga dan sangat kuat, sehingga disarankan bagi pengunjung untuk menjaga jarak aman dari air dan mematuhi tanda peringatan. Bahkan dianggap sebagai salah satu pantai paling berbahaya di dunia. Tebing Moher, Irlandia. Ini adalah tebing yang besar dan menakjubkan yang membentang sepanjang 14 km dan mencapai ketinggian 214 meter. Dari atas tebing, pengunjung dapat menikmati pemandangan panoramik Samudra Atlantik dan Kepulauan Aran,
serta Teluk Galway di hari yang cerah. Tebing ini juga merupakan habitat penting bagi berbagai spesies burung laut seperti puffin, albatros, dan camar yang berkumpul di tepi tebing untuk menetaskan anaknya. Ngarai antelope Amerika Serikat. Canyon yang mengesankan ini terkenal dengan dinding-dinding pasirnya yang sempit dan cara cahaya matahari menyaring melalui celah sempit, menciptakan tontonan visual yang unik. Terdiri dari dua bagian terpisah, Canyon Antelope atas dan Canyon Antelope bawah. Keduanya adalah canyon celah yang berarti mereka sempit dan dalam, dengan dinding yang tinggi dan curam. Canyon Antelope atas terkenal dengan sinar matahari yang menyaring dari bagian atas canyon. Paling baik dilihat sekitar tengah hari, ketika matahari tepat di atas canyon, dan pada bulan-bulan tertentu dalam setahun. Canyon Antelope bawah kurang dikunjungi, lebih sempit dan dalam, dan dianggap sedikit lebih menantang karena perlu melewati lorong sempit dan menuruni tangga di beberapa area. Matterhorn, Swiss. Ini adalah gunung ikonik yang terletak di kawasan Alpen, di perbatasan antara Swiss dan Italia, dengan ketinggian 4.478 meter dengan bentuk piramida yang khas dan hampir simetris. Karena merupakan gunung yang terisolasi dan memiliki ketinggian yang sangat tinggi, gunung ini rentan terhadap perubahan cuaca yang cepat dan pembentukan awan, bahkan dianggap sebagai salah satu gunung paling berbahaya di Eropa. Meskipun pertama kali didaki pada tahun 1865, tetap menjadi tantangan bagi pendaki yang berpengalaman. Salah satu pilihan terbaik untuk melihat Cervino adalah kereta bergerigi, yang mencapai ketinggian hingga 3.000 meter. Ngarai Sungai Tara, Montenegro. Ini adalah canyon terdalam di Eropa dan kedua di dunia setelah Grand Canyon, mencapai ketinggian 1.300 meter dan panjang 78 km, dengan jeram yang cocok untuk kayak dan rafting. Jembatan yang melintasi canyon adalah George Jeffy Katara, sebuah jembatan lengkung beton sepanjang 365 meter. Ketika selesai pada tahun 1940, itu adalah salah satu jembatan lengkung terbesar dan tertinggi di dunia. Kauai, Amerika Serikat. Dikenal sebagai pulau taman karena vegetasi yang subur. Ini adalah salah satu pulau utama di Kepulauan Hawaii. Salah satu tempat paling menakjubkan di pulau ini adalah Pantai Napali, serangkaian tebing setinggi 1.200 meter. Satu-satunya cara untuk mengakses pantai adalah dengan berjalan kaki, naik perahu, atau helikopter, karena tidak ada jalan yang mengarah ke sana. Di Kauai juga ada pantai berpasir putih dan air yang jernih, di mana Anda bisa berenang, snorkeling, atau berselancar. Karena pemandangan yang indah ini, Kauai telah menjadi latar belakang beberapa film terlaris sepanjang masa seperti Jurassic Park, King Kong, dan Avatar. Jalan Baobabs, Madagaskar. Ini adalah bagian jalan dekat kota Morondava dengan banyak pohon baobab raksasa di kedua sisi jalan. Baobab sangat penting dalam budaya setempat dan sering dikaitkan dengan sifat-sifat magis dan spiritual. Karena penampilannya, mereka sering disebut pohon terbalik, karena mereka tampaknya ditanam dengan akar menghadap ke atas dan cabang-cabangnya tertanam di tanah. Mereka bisa mencapai ketinggian 30 meter dan hidup lebih dari 1.000 tahun. Geiranger Fjord, Norwegia. Ini adalah fjord sepanjang 15 km yang terbentuk selama jutaan tahun karena aksi gletser yang telah mengukir dinding batu yang dalam dan curam di sepanjang pegunungan. Salah satu air terjun paling terkenal di Norwegia berada di fjord ini, yaitu Tujuh Saudara. Terdiri dari 7 aliran air yang jatuh dari ketinggian 410 meter. Legenda setempat mengatakan bahwa 7 aliran itu mewakili 7 saudara perempuan yang menari dengan riang di sepanjang fjord. Pretendiente yang terletak tepat di seberang air terjun 7 bersaudara tampaknya sedang merayu saudara-saudaranya dari sisi lain fjord dengan ketinggian sekitar 440 meter dan bentuk khas yang menyerupai botol. Cano Cristales, Kolombia. Ini dianggap sebagai salah satu sungai paling indah di dunia. Terletak di Sierra Macarena, Kolombia, titik temu ekosistem Amazon, Orinoco, dan Andes.
juga disebut Sungai Lima Warna karena ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan hitam yang cerah. Warna-warna ini paling terlihat antara Juni dan November, ketika kondisi sempurna untuk alga bernama Macarenia clavigera tumbuh di batu sungai. Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa, Filipina. Ini adalah area yang dilindungi di Pulau Palawan dengan salah satu sungai bawah tanah terpanjang di dunia, sepanjang 8,2 km. Mengalir langsung ke laut melalui serangkaian gua batu kapur dengan stalaktit dan stalagmit yang telah terbentuk selama ribuan tahun karena aksi air pada batu kapur. Gua yang berisi sungai bawah tanah dikenal sebagai Katedral Gunung, karena stalaktit dan stalagmit di gua memberikan kesan berada di katedral gaya gotik. Danau Moraine, Kanada. Ini adalah danau glasial di Taman Nasional Banff di Alberta, terkenal dengan warna birunya yang mempesona dan lanskap pegunungan di sekitarnya. Terletak pada ketinggian 1884 meter di atas permukaan laut, memiliki luas 50 hektar dan dikelilingi oleh lembah 10 puncak, rangkaian pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Rocky Kanada. Di sekitarnya ada beberapa jalur pendakian dengan berbagai tingkat kesulitan, dan Anda juga bisa bermain kayak dan fotografi. Polinesia, Prancis. Ini adalah pulau-pulau tropis dan surga yang terkenal. Terdiri dari 118 pulau yang dikelompokkan dalam 5 kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Kepulauan Masyarakat, Tuamotu, Marquesas, Austral, dan Gambier. Papeete, ibu kota Polinesia Prancis, terletak di Pulau Tahiti, yang merupakan pulau terbesar dan paling padat penduduk di kawasan ini, dengan gunung-gunung berapi dan pantai berpasir hitam. Bora Bora adalah pulau paling terkenal di Polinesia Prancis dengan pemandangan surga dan air yang jernih. Dekat dengan Tahiti ada Moorea dengan gunung-gunung tinggi dan hutan hujan tropis yang lebat, tempat yang bagus jika Anda mencari pengalaman yang lebih tenang. Pulau ini memiliki bentuk yang mirip dengan hati, yang dikelilingi oleh terumbu karang yang menciptakan laguna dengan air jernih tempat Anda bisa snorkeling dan menyelam. Teluk Panga, Thailand. Teluk ini memiliki banyak formasi batuan kars dan ditutupi oleh vegetasi. Ini adalah salah satu area wisata paling populer di negara ini, dengan banyak wisatawan datang dari Pulau Phuket. Di daerah ini ada komunitas nelayan kecil yang disebut desa laut atau Koh Panye, yang tinggal di rumah-rumah yang dibangun di atas tiang-tiang di air. Mirip dengan desa-desa Vietnam di laut, ini adalah contoh bagaimana penduduk setempat beradaptasi dengan lingkungan dan mampu mengembangkan infrastruktur untuk hidup dan berkembang, termasuk lapangan sepak bola yang mengapung. Vinicunca atau Gunung Pelangi, Peru. Gunung ini adalah keajaiban geologi yang terletak di pegunungan Andes, di wilayah Cusco di tenggara kota Cusco pada ketinggian 5.200 meter. Garis-garis berwarna yang Anda lihat mirip dengan pelangi, disebabkan oleh kombinasi berbagai mineral yang telah menumpuk di lapisan gunung selama jutaan tahun. Vinicunca telah dianggap sebagai tempat suci oleh komunitas setempat sejak zaman pra-Inka, yang percaya bahwa gunung ini dilindungi oleh Apu, roh gunung yang tinggal di daerah tersebut. Maldives. Negara ini terletak di Samudra Hindia, di barat daya Sri Lanka dan India, terdiri dari sekitar 1.192 pulau karang yang dikelompokkan dalam 26 atol. Dari semua pulau ini, sekitar 200 dihuni dan lebih dari 100 memiliki resort yang mewah. Selain pemandangan indah yang Anda lihat, Maldives memiliki salah satu iklim terbaik di dunia, dengan suhu rata-rata 25 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Ini juga tempat yang bagus untuk snorkeling dan menyelam. Maldives adalah negara dengan ketinggian rata-rata terendah di dunia, karena titik tertingginya hanya 2,4 meter di atas permukaan laut. Budayanya adalah campuran pengaruh dari India, Sri Lanka, Afrika, dan Arab, dan bahasa resminya adalah bahasa Divehi. Hutanho, Amerika Serikat.
Ini adalah hutan hujan beriklim sedang yang subur yang merupakan bagian dari Taman Nasional Olimpik di negara bagian Washington. Iklim lembabnya dengan curah hujan yang melimpah bertanggung jawab atas vegetasi yang subur, tanaman, lumut, dan pakis. Kondisi yang juga memungkinkan pohon-pohon tumbuh dengan ukuran yang sangat mengesankan, seperti fir sitka, spruce angelman, dan sidar merah barat. Karena lokasinya yang terpencil dan vegetasinya yang lebat, area ini dianggap sebagai salah satu tempat paling sunyi di Amerika Serikat. Bahkan beberapa tahun yang lalu, peneliti akustik Gordon Hampton menamai hutan ini sebagai tempat paling sunyi di Amerika Serikat, yang telah menarik pengunjung yang tertarik untuk merasakan ketenangan dan isolasi. Gunung Bromo, Indonesia. Dengan ketinggian 2.329 meter, ini adalah salah satu gunung yang relatif rendah di Jawa, tetapi merupakan salah satu gunung berapi paling ikonik dan fotogenik di negara ini. Kawahnya dikenal sebagai lautan pasir, yang merupakan gurun pasir vulkanik yang mengelilingi gunung berapi. Nama Bromo berasal dari Brahma, dewa penciptaan dalam agama Hindu. Penduduk setempat suku Tengger mayoritas beragama Hindu dan menganggap gunung ini sebagai tempat yang sakral. Gletser Hubbard, Amerika Serikat. Terletak di Alaska, ini adalah salah satu gletser terbesar di Amerika Utara. Panjangnya sekitar 122 km dan lebarnya 10 km di titik terlebarnya. Biasanya dikunjungi dengan kapal, mendekati dinding gletser dan dapat mendengar retakan atau melihat potongan es besar jatuh ke air, menciptakan gelombang kecil yang bahkan dapat dirasakan di kapal. Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Ini adalah salah satu taman nasional paling terkenal dan banyak dikunjungi di dunia. Dengan luas 8.983 km persegi, terletak di negara bagian Wyoming, Montana, dan Idaho. Ciri khasnya adalah aktivitas geotermal yang ditunjukkan oleh banyaknya geyser, mata air panas, kolam lumpur, dan formasi geotermal lainnya. Geyser tertinggi di dunia yang disebut Steamboat berada di Yellowstone dengan ketinggian sekitar 91 meter. Selain itu, taman ini berada di atas supervolcano aktif, dikenal sebagai kaldera Yellowstone. Letusan besar terakhir terjadi sekitar 640.000 tahun yang lalu, tetapi aktivitas geotermal masih menunjukkan energi geologi di bawah permukaan. Ada lebih dari 1.000 spesies tanaman dan sekitar 60 spesies mamalia, termasuk beruang, grizzly, moose, dan serigala abu-abu. Dari semua spesies yang tinggal di taman, yang mudah dilihat adalah bison Amerika yang sering ditemukan sedang merumput dengan tenang. Danau Titicaca, Bolivia, dan Peru. Ini adalah danau yang dapat dilayari tertinggi di dunia, terletak pada ketinggian 3.812 meter di atas permukaan laut di perbatasan antara Bolivia dan Peru. Dianggap sebagai tempat sakral dalam mitologi Inka. Legenda mengatakan bahwa di sini Dewa Viracocha menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Juga diyakini sebagai tempat kelahiran pendiri Kekaisaran Inka Manco Capac dan Mama Oclo. Salah satu keunikan Danau Titicaca adalah pulau-pulau apung buatan dari suku Uros, yang dibuat dari totora, tanaman air yang tumbuh di danau. Uros adalah suku asli di daerah ini, telah tinggal di pulau-pulau ini selama berabad-abad. Danau Abraham, Kanada. Terletak di Alberta, di dalam pegunungan Rocky, Kanada. Ada danau buatan ini yang dibuat pada tahun 1972 setelah pembangunan bendungan Bighorn. Danau ini menerima air dari berbagai sungai dan anak sungai yang berasal dari gletser di dekatnya, termasuk Sungai Saskatchewan Utara dan Sungai Klein. Yang benar-benar menarik dan unik dari Danau Abraham adalah gelembung beku yang terbentuk di bawah permukaannya selama musim dingin, yang sebenarnya adalah kantong gas metana yang terjebak di es saat danau membeku. Metana berasal dari dekomposisi materi organik di dasar danau oleh bakteri, yang melepaskan metana sebagai produk sampingan. Seiring gelembung metana naik ke permukaan danau dan bertemu dengan es, mereka terjebak di dalamnya. Pulau Pinak Buyutan, Filipina.
Pulau ini terletak di Provinsi Palawan, memiliki bentuk yang unik, dikelilingi oleh air yang jernih dan dangkal dengan terumbu karang. Jika Anda melakukan island hopping, ini adalah salah satu pulau yang paling tenang yang akan Anda temui. Tidak ada penduduk tetap, tetapi Anda bisa menemukan perahu nelayan lokal di pantainya siang hari, yang sering menawarkan layanan transportasi kepada para pelancong yang ingin menjelajahi pulau dan sekitarnya. Di pantai kecil yang ada, di mana kadang-kadang ada penduduk lokal yang menjual kelapa. Di sini banyak pohon kelapa, di mana Anda harus berhati-hati karena puluhan orang meninggal setiap tahun karena kelapa yang jatuh. Uluru, Australia, juga dikenal sebagai Ayers Rock. Ini adalah monolit pasir batu besar yang terletak di tengah Australia dengan ketinggian 348 meter dan keliling sekitar 9,4 km dengan penampilan unik dan warna yang berubah saat matahari terbit dan terbenam, berubah menjadi merah, oranye, dan ungu. Ini adalah tempat suci bagi suku aborigin Anangu yang telah tinggal di daerah tersebut selama ribuan tahun. Bagi mereka, Uluru adalah tempat yang sangat penting secara spiritual dan budaya. Vatnajökull, Islandia. Terletak di Taman Nasional Vatnajökull, taman nasional terbesar di Eropa, menutupi 10% dari negara tersebut. Dengan ketinggian rata-rata sekitar 400 meter, meskipun di beberapa titik bisa mencapai 1000 meter. Vatnajökull berada di atas beberapa gunung berapi aktif, yang jika meletus akan melelehkan es dengan cepat, menciptakan banjir glasial yang disebut Jökullhaups yang bisa sangat berbahaya. Di Vatnajökull ada gua es yang merupakan keajaiban alam lainnya. Mereka terbentuk karena pelelehan air es dan interaksi dengan aliran air di bawah tanah menciptakan terowongan dan gua. Es di gua-gua ini bisa berbeda warnanya dari biru cerah hingga putih transparan, menciptakan suasana yang mistis dan langka. Mereka tidak permanen, mereka terus berubah karena pergerakan gletser dan pelelehan musiman. Oleh karena itu, setiap musim mungkin memiliki tampilan dan struktur yang berbeda. Air terjun Ban Giok, Vietnam dan Tiongkok. Air terjun ini terdiri dari dua bagian utama yang membentuk serangkaian teras yang jatuh pada tingkat yang berbeda, mengalir dari Sungai Quai Son di perbatasan antara Vietnam dan Tiongkok. Mereka sangat indah selama musim hujan, ketika aliran air lebih melimpah. Area sekitarnya memiliki vegetasi yang subur dan biodiversitas yang tinggi, menjadikannya tempat yang indah untuk dijelajahi dan menikmati alam. Meskipun berada di perbatasan antara dua negara, tidak ada penghalang fisik yang membagi air terjun, memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan dari kedua sisi. Jurang Verdon, Prancis. Ini adalah jurang yang terbentuk seiring waktu oleh Sungai Verdon. Dianggap sebagai salah satu jurang terindah di Eropa dengan kedalaman hingga 700 meter. Salah satu ciri khasnya adalah warna biru muda airnya yang kontras dengan dinding batu kapur. Selain itu, Sungai Verdon juga tempat yang bagus untuk olahraga air seperti kayak, rafting, dan memancing. Selama bulan-bulan yang lebih hangat, Anda juga bisa menikmati berenang di airnya yang jernih. Pulau Skye, Inggris Raya. Ini adalah pulau terbesar dan paling terkenal di Kepulauan Hebrides Dalam di Skotlandia. Memiliki pemandangan gunung yang curam, tebing, dan pantai berpasir, tetapi yang paling khas adalah rangkaian gunung yang dikenal sebagai Cuillin, yang dibagi menjadi Cuillin hitam dan Cuillin merah. Titik menarik lainnya di kepulauan ini adalah Old Man of Storr, sebuah struktur batuan aneh dan panjang yang menurut legenda, Storr tua adalah seorang raksasa yang ibu jarinya tetap di tanah saat ia dikuburkan. Gunung Kilimanjaro, Tanzania. Ini adalah gunung tertinggi di Afrika dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Bagian putih di puncaknya adalah gletser, sisa dari glasiasi terakhir yang terjadi 12.000 tahun yang lalu. Gunung ini memiliki 3 kerucut vulkanik yang tidak aktif, Shira, Mawenzi, dan Kibo, dan yang terakhir sebagai yang tertinggi dan termuda. Puncak tertinggi dari Kibo disebut Uhuru, yang berarti kebebasan dalam bahasa Swahili.
Pengunjung yang mendaki gunung ini dapat mengalami 5 zona ekologi yang berbeda: lahan pertanian, hutan hujan, padang rumput, gurun alpin, dan zona es. Gurun Gobi, Mongolia, dan Tiongkok. Dengan luas 1,3 juta kilometer persegi, ini adalah gurun kelima terbesar di dunia dan gurun kedua terbesar di Asia. Anda mungkin berpikir bahwa gurun Gobi adalah lautan pasir. Kenyataannya, hanya sekitar 5% dari gurun tersebut yang tertutup pasir. Sisanya adalah dataran kerikil, pegunungan berbatu, dan padang rumput semi gurun. Iklimnya ekstrim dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat panas. Suhu bisa bervariasi dari minus 40 derajat Celcius di musim dingin hingga 50 derajat Celcius di musim panas. Selain itu, daerah ini sangat kering karena hanya menerima sedikit hujan sepanjang tahun. Gurun Gobi sangat penting dalam sejarah karena merupakan bagian dari jaringan rute perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika di masa lalu. Taman Nasional Gunung Arenal, Costa Rica. Taman ini terkenal karena Gunung Arenal yang menjulang setinggi 1.657 meter di atas permukaan laut dengan bentuk kerucut dan ditutupi vegetasi, salah satu simbol paling dikenal di negara itu. Letusan besar terakhirnya terjadi pada tahun 1968 ketika menghancurkan 3 desa di sekitarnya. Sejak itu telah ada aktivitas reguler dari gunung berapi, termasuk emisi gas dan lava, meskipun aktivitasnya telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hewan yang hidup di daerah ini adalah monyet, sloth, koati, jaguar, toucan, dan quetzal. Karena aktivitas vulkanik di taman, ada banyak mata air panas yang kaya mineral dengan beberapa resort dan spa. Taman Nasional Glasier Amerika Serikat terletak di pegunungan Rocky dan memiliki lebih dari 130 danau, dengan Danau McDonald dan Danau Saint Mary sebagai yang terbesar. Terletak di negara bagian Montana dekat perbatasan dengan Kanada, mencakup pegunungan, danau, gletser, hutan, dan merupakan bagian dari ekosistem Crown of Continent. Beberapa hewan yang dapat ditemukan di taman ini adalah beruang grizzly, serigala, elk, kambing gunung, dan domba Rocky. Ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies burung termasuk elang botak dan falcon peregrine. Bersama dengan Taman Nasional Waterton Lakes di Kanada, mereka membentuk Taman Perdamaian Nasional pertama di dunia, didirikan pada tahun 1932 yang melambangkan kerjasama dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Kanada. Pantai Merah, Australia. Pantai-pantai ini dapat ditemukan di sepanjang pantai di wilayah Kimberley. Salah satu pantai ini adalah James Price Point, daerah dengan tebing-tebing. Pasir merah disebabkan oleh erosi batuan yang mengandung konsentrasi tinggi mineral seperti oksida besi. Karena komposisi mineralnya, pantai-pantai ini bisa sangat panas saat disentuh. Oleh karena itu, disarankan bagi pengunjung untuk memakai sepatu yang sesuai saat berjalan di atasnya. Gua Marmer, Chili. Mereka adalah serangkaian gua dan terowongan yang terukir di batu marmer, terletak di Danau General Carrera di Patagonia. Keunikan mereka terletak pada warnanya dan pada pola aneh yang diciptakan oleh erosi air. Taman Nasional Impenetrable Bwindi, Uganda. Ini adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk mengamati gorila liar di habitat alaminya. Merupakan cagar alam dengan hutan hujan tropis yang lebat yang memberikannya julukan impenetrable. Untuk melihat keluarga gorila ini, Anda perlu melakukan pendakian gunung yang bisa berlangsung antara 2 hingga 6 jam, mencapai ketinggian antara 1.000 sampai 2.400 meter. Spesies yang mereka miliki adalah gorila berengi, dikenal sebagai gorila gunung. Diperkirakan saat ini ada sekitar 1.000 individu dari spesies ini, meskipun populasinya sedang bertumbuh. Meskipun mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa, gorila gunung cenderung sangat pemalu. Menariknya, mereka bisa ketakutan pada serangga atau reptil dan seperti manusia, mereka cenderung menghindari hujan. Pamukkale, Turki. Dari teras batu kapur putih ini mengalir air panas dengan suhu antara 35 hingga 100 derajat Celcius, kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat.
Pamukkale telah dikenal sejak zaman kuno karena sifat terapeutiknya dan diyakini bahwa airnya bisa membantu dalam pengobatan berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan sistem sirkulasi dan kulit. Untuk melindungi tempat dari erosi, otoritas Turki meminta pengunjung untuk berjalan tanpa alas kaki di atas travertin untuk mengurangi kerusakan pada teras, dan akses ke beberapa area telah dibatasi untuk memungkinkan pemulihan formasi alami. Taman Nasional Khao Sok dan Danau Cheulan, Thailand. Danau ini dibuat secara buatan pada tahun 1982 dengan pembangunan bendungan Ratchaprapa. Juga memiliki formasi batuan mirip dengan Teluk Panga, tetapi airnya memiliki warna yang berbeda, biru kehijauan yang kuat. Cheulan berada di Taman Nasional Khao Sok, hutan hujan terbesar di selatan Thailand yang dihuni oleh gajah Asia, harimau, banteng, dan rusa sambar. Guilin, Tiongkok. Guilin berarti hutan laurel dalam bahasa Tiongkok dan dinamai berdasarkan banyaknya pohon laurel manis yang tumbuh di daerah ini. Memiliki gunung kapur yang mencolok dan sungai Li mengalir melalui kota, menciptakan pemandangan yang khas yang telah menginspirasi seniman dan penyair Tiongkok selama berabad-abad. Banyak lukisan pemandangan tradisional dari pegunungan dan sungai yang terinspirasi oleh keindahan Guilin. Kawah Ijen, Indonesia. Kawah gunung berapi di Jawa Timur ini berisi danau asam sulfat terbesar di dunia dengan diameter 1 km. Warnanya biru kehijauan yang kuat dan sangat asam dengan pH sekitar 0,5. Penambang lokal mengekstrak belerang dari deposit di sekitar danau. Pekerjaan yang berbahaya dan melelahkan karena kondisi ekstrim dan gas beracun. Fenomena yang membuat gunung berapi ini unik dikenal sebagai api biru, yang terjadi ketika gas sulfur bereaksi dengan udara dan menyala, menciptakan api biru yang dapat dilihat di malam hari. Karena gas beracun dan kondisi ekstrim di bawah, sangat penting untuk mengambil tindakan pencegahan saat mengunjungi gunung berapi Ijen. Pengunjung disarankan untuk menggunakan masker gas dan mengikuti petunjuk dari pemandu lokal. Danau Crater, Amerika Serikat. Ini adalah salah satu badan air terdalam dan paling jernih di Amerika Utara, dengan warna biru yang intens yang disebabkan oleh kemurnian dan kedalaman airnya. Terbentuk sekitar 7.700 tahun yang lalu, ketika gunung berapi Mount Mazama runtuh setelah letusan yang besar. Kawah yang dihasilkan dikenal sebagai kaldera Mazama, terdiri dari air hujan dan salju yang mencair selama berabad-abad, menciptakan danau yang kita lihat saat ini. Dengan kedalaman maksimal 594 meter, ini adalah danau terdalam di Amerika Serikat dan ke-9 terdalam di dunia. Pulau vulkanik kecil di bagian barat danau adalah Pulau Wizard. Dinamai demikian karena bentuknya, yang mirip dengan topi penyihir ketika dilihat dari sudut tertentu. Danau Bled, Slovenia. Ini adalah danau alpin, dekat perbatasan dengan Austria, dengan pulau kecil di tengahnya, di mana terdapat gereja Asuncion, gereja abad ke-15 yang berdiri di tempat yang dulunya adalah kuil pagan. Anda dapat mengakses pulau dengan pletna, sebuah perahu kayu tradisional Slovenia yang didayung oleh seorang pendayung. Danau ini berasal dari glasial dan dikelilingi oleh hutan dan gunung, termasuk Gunung Stol yang merupakan bagian dari Alpen Julian. Titik menonjol lainnya adalah Kastil Bled, sebuah kastil abad pertengahan yang terletak di tebing di atas danau. Molokai, Hawaii. Dijuluki pulau yang ramah karena keramahan penduduknya dan gaya hidupnya yang santai. Ini adalah pulau kelima terbesar di Kepulauan Hawaii. Memiliki populasi yang relatif kecil dan tetap utuh, memungkinkan untuk mempertahankan pesona dan keaslian Hawaii. Namun, selain budayanya, geografinya yang menakjubkan dengan tebing yang ditumbuhi vegetasi dan hutan juga menonjol. Pantai utara pulau ini memiliki tebing laut tertinggi di dunia, dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter yang merupakan bagian dari Taman Nasional Kalaupapa. Gurun Atacama, Chili. Gurun ini adalah salah satu tempat terkering di dunia, telah dicatat bahwa tidak ada hujan selama beberapa dekade bahkan abad. Kekeringan ini sebagian disebabkan oleh arus Humboldt
fenomena laut yang mencegah awan mengeluarkan kelembapan di daerah tersebut. Salah satu aspek paling menarik dari Gurun Atacama adalah pemandangan bulannya. Di sini Anda akan menemukan lembah bulan, area dengan formasi batuan dan gundukan pasir yang mengingatkan pada permukaan bulan dengan pemandangan yang surrealis. Selain itu, dikenal dengan langit malam yang cerah, menjadikannya tempat yang ideal untuk observasi astronomi. Svinafellsjökull, Islandia. Ini adalah salah satu dari banyak gletser yang berasal dari raksasa Vatnajökull dengan panjang 10 km dan lebar 2 km. Pemandangan di sekitarnya memiliki formasi es biru tua dengan retakan yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang tertutup salju dan medan lava hitam, menciptakan kontras warna yang kuat. Penampilannya yang asing menjadikannya tempat yang sempurna untuk mewakili dunia planet yang jauh. Beberapa adegan di film Interstellar direkam di sini. Pantai Haukeland, Norwegia. Pantai ini terletak sekitar 10 km ke barat kota Leknes dan dianggap sebagai salah satu pantai terindah di Kepulauan Lofoten, dikelilingi oleh gunung dan bukit hijau dengan air laut yang jernih. Pasirnya berwarna putih murni, memberikannya tampilan surga dan membuat tempat ini semakin mengejutkan karena lokasinya di dalam lingkaran Arktik. Selama musim panas, matahari tidak pernah sepenuhnya terbenam. Selalu ada cahaya selama 24 jam. Dan selama musim dingin, Anda dapat melihat aurora borealis. Taman Geologi Nasional Zhangzi Danxia, Tiongkok. Taman ini unik di dunia karena batuan berwarna-warni yang menakjubkan, dengan nuansa cerah dan beragam akibat dari campuran berbagai mineral dan endapan yang telah menumpuk seiring berjalannya waktu. Warna-warna ini dapat berubah sepanjang hari tergantung pada posisi matahari dan cara cahaya memantulkan pada permukaan. Pada saat fajar dan senja, warnanya bisa menjadi lebih intens dan bersemu. Danau Redba, Senegal. Danau ini memiliki warna pink khas karena adanya mikroorganisme bernama Dunaliella salina yang hidup di air dan menghasilkan pigmen merah saat berada dalam kondisi salinitas tinggi. Di beberapa area, konsentrasi garam bisa mencapai 40%, membuatnya sangat mudah untuk mengapung di air, mirip dengan yang terjadi di Laut Mati. Namun, warnanya tidak selalu pink, karena bisa berubah tergantung pada konsentrasi garam dan posisi matahari. Pada saat-saat tertentu, terutama saat matahari terbenam, warnanya bisa lebih pink, sementara pada waktu lain mungkin berwarna coklat. Strokkur, Islandia. Ini adalah geyser yang meletus secara rutin setiap beberapa menit, menyemburkan air panas setinggi 15 hingga 40 meter, terletak di daerah geotermal Haukadalur, Taman Lingkaran Emas Islandia. Dipercayai terbentuk selama gempa bumi di abad ke-18, setelah beberapa waktu tidak aktif, kemudian mengalami beberapa periode aktivitas dan inaktivitas. Pada tahun 1960-an, dilakukan proyek untuk membuka saluran geyser, yang menghasilkan peningkatan aktivitas dan letusan yang lebih sering terjadi. Gunung Fuji, Jepang. Ini adalah gunung berapi tertinggi di Jepang, dengan ketinggian 3.776 meter terletak di barat daya Tokyo. Dianggap sebagai simbol budaya Jepang dan masih aktif, meskipun letusan terakhir terjadi pada abad ke-18. Dikenal dengan bentuknya yang hampir simetris dan puncaknya yang tertutup salju. Mencapai puncaknya adalah pencapaian yang besar, dianggap oleh beberapa orang sebagai pengalaman rohaniah. Periode pendakian resmi cukup singkat dari awal Juli hingga awal September, ketika kondisi cuaca lebih menguntungkan. Fakta menarik tentang Gunung Fuji adalah keberadaan 5 stasiun Fuji, yang merupakan 5 danau yang terletak di sekitar kaki gunung. Taman Nasional Tortuguero, Costa Rica. Ini adalah area yang dilindungi di pantai Karibia, Costa Rica. Situs penting untuk peneluran beberapa spesies penyu laut dan disitulah namanya berasal. 4 spesies penyu laut bertelur di taman ini: penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu loggerhead. Musim bertelur bervariasi tergantung spesies, tetapi biasanya terjadi antara bulan Maret dan Oktober. Selain pantai, ada berbagai ekosistem seperti rawa, hutan hujan, dan laguna,
Lebih dari 4.000 spesies burung telah tercatat, termasuk toucan, parrot, dan heron. Juga merupakan rumah bagi banyak mamalia, seperti monyet, sloth, jaguar, dan manatee. Cara paling umum untuk menjelajahi taman adalah dengan berkeliling dengan perahu atau kanu melalui beberapa saluran dan sungai yang melintasi hutan. Taman nasional di Costa Rica yang kurang dikunjungi dan kurang terpengaruh oleh manusia adalah Corcovado, meskipun sedikit terisolasi dan agak sulit diakses. Giant's Causeway, Irlandia Utara. Terletak di Pantai Antrim, formasi geologi unik ini terdiri dari sekitar 40.000 kolom basalt yang saling terkait mengarah ke laut seolah-olah sebuah jalan batu. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, aktivitas vulkanik di daerah ini menyebabkan lava mengalir ke laut. Ketika cepat mendingin saat bersentuhan dengan air, lava mengeras dan menyusut, membentuk kolam basalt berbentuk heksagonal ini. Legenda setempat mengatakan bahwa raksasa Irlandia Fionn McCamhail membangun jalan ini untuk menyeberangi laut ke Skotlandia dan berperang melawan saingannya, raksasa Skotlandia Benan Donner. Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Penjelajah Portugis Bartolomeu Dias adalah orang Eropa pertama yang mencapai tanjung ini pada tahun 1488. Awalnya dia menamai Cabo das Tormentas karena kondisi cuaca dan laut yang sulit yang dia temui. Tetapi Raja Juan II dari Portugal mengganti namanya menjadi Cabo de Buena Esperanza karena penemuannya membuka rute baru ke India dan Asia, memungkinkan perdagangan langsung dari Eropa menghindari rute panjang dan berbahaya melalui Mediterania dan Timur Tengah. Tanjung Harapan adalah bagian dari Taman Nasional Table Mountain, area besar yang dilindungi dari Table Mountain di Cape Town hingga ujung selatan semenanjung Cape. Tornado Alley, Amerika Serikat. Saya menyisakan untuk terakhir wilayah di planet ini di mana terjadi tornado paling banyak. Keajaiban alam yang menakjubkan tetapi berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan material yang serius. Tempat di dunia di mana mereka paling kuat adalah Tornado Alley, sebuah wilayah di tengah Amerika Serikat dan sebagian Kanada. Di luar sini dan Amerika Utara pada umumnya, tornado besar sangat jarang. Ini adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan, bahkan ada orang yang mengejarnya, yaitu para pemburu tornado. Karena mereka menempati area yang relatif kecil, mereka dapat dihindari dan biasanya tidak menyebabkan kematian jika menjaga jarak dan memiliki rute pelarian tanpa berada di arah tornado. Nah, saya harap Anda menikmati perjalanan melalui video ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.